berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari yang baik yang Kau berikan kepada kami Bapa. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami di tempat ini, dari tempat ini kami akan menaikkan pujian. Dari tempat ini kami akan menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami Tuhan Yesus. Mau dari awal hingga akhirnya, biarlah malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas kami. Bahkan orang-orang yang mengelilingi kami Tuhan, mereka melihat pujian penyembahan dari tempat ini. Engkau jamah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan bersuka cita memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus baik, amin. Pujian bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya, sama-sama bertepuk tangan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus lamanya, Tuhan lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya dari tempat ini kuasa Tuhan terjadi. Dari
hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhanku, Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Yesusku, curahkan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhanku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Yesusku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Terima kasih Glory, glory, hallelujah.
banyak orang menghalangi kami. Kami tetap Haleluya. Amin. selamat kami. Membela kami Tuhan. Kami siap untuk bersorak. Amin. Menari bagi nama Yes. biarlah kegerakan Tuhan terjadi. Haleluya. Tuhan terjadi. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap bersuka cita sama-sama katakan. Amin. Shalom bagi kita semua. Haleluya, kita percaya gerakan roh Tuhan ada di tempat ini. Amin. Gerakan roh Tuhan dari timur, barat, selatan, utara. Kita percaya gerakan Tuhan ada di tempat ini. Bernyanyi memuji nama Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan di tempat ini. Kita berdoa minta Tuhan Tuhan. Tuhan atas kita. Haleluya. Amin. Katakan lebih kuat. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, ya terpujilah Tuhan yang datang. Amin. Na 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 na. Na 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 na. Aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat padamu,
selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya. Kasih setia, kasih setianya.
kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali kota Medan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan kami. Yes. Amin. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bagimulah hormat mulia. Bagimulah hormat kemuliaan di dalam nama Yesus. Amin. Yes. Oh, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami sepakat, kami Amin. menyembah Tuhan, Yes. sangat dalam pertolongan kepada kami, tapi kami sepakat, Amin. jadi kami tetap menyembah Tuhan, Yes. Haleluya. Dalam lingkungan kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. dalam nama Tuhan ambil alih di dalam nama Yesus. kami percaya Dalam nama Yesus. kami akan dipuaskan oleh Dalam nama Yesus. Amin. oleh kebenaran firman Yes. kamu yang akan menguatkan kami Bapa. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan Amin. haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Yang mau duduk, silakan duduk. Yang mau berdiri, silakan berdiri. Kita bebas saja. Ya. Abaikan mereka yang di belakang, biarkan aja mereka. Kasih yang kalian di bawah lah. Ayo, ada apa tadi? Haleluya. Nikmati firman Tuhan sambil dengar dangdut. Amin. Amin. Jangan fokus kita sampai dengar musik dangdut ya kan? Haleluya. Jadi hari ini kita bersyukur kita bisa sama-sama memakai lapangan atau apa ini namanya trotoar gedung wali kota, kantor wali kota Medan. Kami di trotoarnya diiringi oleh musik-musik dangdut di sana. Disaksikan Pak Camat Medan Petisa, kayaknya ada beberapa orang-orang dari pemerintahan yang tahu kita ada di sini, Satpol PP dan polisi juga ada di sini. Kita bersyukur ada teman-teman kita yang juga bersama Pak Puasa dengan yang lain-lainnya. Kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan dengar dari Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-8 mulai dari ayat yang kedua aja kita baca. Ayat kedua katakan, pagi benar ia berada lagi di bait suci dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi,
Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Haleluya. Kita perhatikan firman Tuhan katakan, pagi itu Yesus berada di bait suci dan dia duduk mengajar orang-orang yang datang pada waktu itu. Saudara harus ingat, gereja adalah tempat pengajaran. Gereja adalah tempat di mana Anda diajar firman dan bertumbuh. Kalau Anda tidak bertumbuh, maka Anda berada di tempat yang salah. Kalau Anda terus jadi Kristen yang kecil secara rohani, bayi-bayi rohani, maka Anda sudah berada di tempat yang salah. Gereja harus menjadi tempat pengajaran. Amin. Sehingga pada waktu Anda dewasa, Anda bisa mengajarkan orang lain lagi kebenaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya saya percaya sekali kenapa Yesus memilih untuk berada di sinagog pagi-pagi benar untuk mengajar kata firman Tuhan. Lalu, saudara perhatikan di ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perhatikan ini. Gak usah didengarkan mereka. Anggap ini musik latar belakang kita, oke? Nah, saudara, pada waktu orang tidak senang kepada seseorang, dua kubu yang berbeda pun bisa bersatu. Ya kan? Makanya Anda bisa dengar pada masa Yesus pun Yesus menghadapi tantangan itu lebih dari kita. Amen. Makanya dikatakan ahli Taurat, orang-orang Farisi berkumpul. Mereka sepakat, mereka bersama-sama membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saudara, Anda harus tahu, perbuatan zina tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak. Perbuatan zina dilakukan oleh dua orang pastinya. Dalam firman Tuhan, kalau Anda perhatikan dalam hukum Taurat, di dalam Imamat pasal 20 ayat 10, ada dikatakan kalau ada yang kedapatan berzina, dua-duanya harus dibawa. Bukan yang satu saja. Tapi dua kubu yang berbeda ini, mereka punya rencana untuk memojokkan Yesus. Mereka punya rencana untuk mencari kesalahan Yesus, supaya Yesus bisa dirajam mereka, supaya Yesus bisa dianiaya oleh mereka. Nah, ayat 4 katakan apa? Mereka tempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Jadi dalam hukum-hukum yang ada di Timur Tengah seperti itu, kalau orang bersalah ditempatkan di tengah-tengah, kemudian nanti khususnya dalam perzinahan dirajam dengan batu. Nah, saudara, Rabi dikatakan perempuan ini tertangkap basah. Lihat kalimatnya, tertangkap basah. Tertangkap basah artinya dia sedang berbuat sesuatu dan dia ditangkap. Kalau dia ditangkap berzina, maka perbuatan itu tidak mungkin dilakukan seorang diri. Perempuan itu pasti kedapatan dengan laki-laki yang lain. Tapi nyatanya di sini si laki-laki tidak dibawa. Si laki-laki tidak dibawa. Yang ada di bawah hanya perempuan itu. Nah, perhatikan ini, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Saudara, dalam hukum Taurat, Musa bukan memerintahkan perempuannya yang dilempari, tapi laki-lakinya juga. Jadi pasangan yang kedapatan berzina harus dilempar. Itu menurut hukum Taurat. Itu sebabnya mereka bilang, Musa. Saudara lihat, mereka mau salahin Musa ini. Mereka tarik-tarik Musa. Banyak orang demi membenarkan perbuatannya, mereka tarik-tarik Taurat. Mereka tarik-tarik firman Tuhan. Mereka tarik-tarik kitab suci. Supaya apa?
supaya mereka tidak bisa disalahkan, supaya mereka tidak bisa artinya harga diri mereka, hati nurani mereka dibela oleh apa yang dikatakan ini. Kadang ini masalahnya, saudara. Pada waktu orang berbuat dosa, berbuat salah, tapi berusaha membenarkan diri dengan ayat-ayat kitab suci. Ini yang kita hadapi di banyak perkara, di banyak tempat di Indonesia. Mereka mengatakan hal itu untuk apa? Mencobai dia. Mereka mencobai Yesus supaya mereka peroleh sesuatu untuk menyalahkannya. Mereka mau menyalahkan Yesus atas tindakan yang akan buat Yesus. Kenapa? Karena yang dibawakan cuma satu orang. Kalau Yesus bilang ya, dia harus dirajam, maka mereka akan pasti menyalahkan Yesus. Kenapa si laki-laki tidak kau perintahkan dirajam? Ada saja cara-cara mereka untuk berbuat seolah-olah mereka sangat agamawi, tapi nyatanya keinginan hatinya jahat. Manusia dipenuhi dengan berbagai kejahatan dalam hati. Ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara, ada seorang yang mengatakan begini, silence when nothing we say is the eloquence of discretion. Keheningan, diam, ketika tidak ada sesuatu yang perlu diucapkan adalah kepastian daripada hikmat. Jadi kadang-kadang diam itu ada gunanya. Amin. Gak selamanya Anda harus menghadapi masalah dengan ribut. Gak selamanya, saudara. Tadi kita coba untuk menyampaikan kepada Satpol PP, tapi gak ditanggapi. Ya udah, kita mundur. Kadang-kadang diam lebih baik. Biarkan Tuhan yang bertindak. Biarkan Tuhan yang menghakimi mereka. Biarkan Tuhan yang berurusan dengan mereka. Haleluya. Amin. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus membukuh pula dan menulis di tanah. Saudara, hukum Taurat katakan apa? Rajam dia, lempar dia dengan batu. Tapi hukum Kristus berbeda. Matius pasal yang ke-22, Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang mendengar dia, katanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau Anda bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, Anda pasti bisa mengasihi sesama Anda yang kelihatan ini. Amin. Walaupun mereka berusaha melakukan banyak hal terhadap kita, saudara, jangan tunjukkan kebencian. Jangan tunjukkan Anda merasa dianiaya. Anggaplah sebagai sukacita kita ada di sini. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Dan hukum yang kedua, yang sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Sesama manusia bukan hanya yang seagama dengan kita. Sesama manusia bukan hanya yang satu suku dengan kita. Bukan hanya orang yang satu kulit, satu warna dengan kita. Bukan. Sesama manusia adalah semua orang, bahkan yang lalu lalang di sekitar sini. Kalau Anda tidak bisa mengasihi sesamamu, Anda tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Sesama masih bisa kita lihat, orang-orang ini masih bisa kita lihat, tapi Tuhan tidak kelihatan. Kalau Anda bisa mengasihi sesama, artinya Anda pasti bisa mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus diam. Yesus tidak menghujat. Yesus tidak memerintahkan orang merajam perempuan itu dengan batu. Haleluya. Dia membungkuk ke tanah dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, Yesus katakan apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, mari pikir, adakah di antara manusia yang hidup yang tidak berdosa, sehingga kita bisa menghakimi orang lain, sehingga kita bisa bilang dia berdosa, dia menyembah Tuhan yang tidak benar, dia berbuat ini, dia berbuat itu. Bisakah kita menghakimi orang lain? Tidak. Anda tidak punya hak menghakimi orang lain. Walaupun mereka melakukan seperti itu di belakang, kita tidak punya hak menghakimi mereka. Biarkan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Sama seperti Yesus pada waktu berada di tiang salib itu. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini lepaskan pengampunan bagi orang-orang ini. Lepaskan Dalam nama pengampunan. Yesus. Dalam nama Yesus, kami ampuni Dalam mereka, nama Yesus. kami maafkan mereka, kami kasihi mereka, Amin. kami Dalam berkati nama mereka. Yesus. Di dalam nama Yesus, Sama bahkan kami mereka berkati dalam nama wali kota Yesus. Medan. Tuhan, biarkan Engkau yang berurusan dengan dia. Dia tahu apa yang benar, Amin. dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau tidak dia melakukannya, Engkaulah yang berperkara dengan dia. Haleluya. Yang paling penting dalam hati, jangan ada perasaan untuk menghakimi orang lain. Jangan pernah katakan dia begini, dia begitu. Anda tidak tahu. Mungkin di alasan orang yang melakukan itu, dia punya kebutuhan uang, dia punya kebutuhan ini itu, dan itu dicukupin dari itu. Kita nggak bisa menyalahkan mereka juga. Ampuni mereka. Yesus katakan itu. Ampunilah. Yesus diam. Kadang-kadang Tuhan berbicara dalam keheningan hati. Mendengar adalah permulaan dari doa. Haleluya. Ibu Teresa, Mother Teresa katakan itu. Mendengar adalah permulaan dari doa. Bukan mendengar semua kebisingan ini, tapi dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita di tengah keadaan seperti ini. Coba belajar dengar. Kenapa Tuhan izinkan kita seperti ini? Tahukah Anda pada zaman mula-mula mereka tidak punya gedung-gedung beribadah. Mereka beribadah di kuburan-kuburan bawah, di kuburan-kuburan dalam goa-goa. Kenapa, saudara? Karena mereka dikejar-kejar, mereka tidak boleh ibadah. Apa yang kita alami ini hal biasa dari sejak permulaan gereja. Orang Kristen sudah mengalami ini. Karena itu, saudara, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Yesus mengalami itu. Siapa kita untuk tidak mengalami itu? Haleluya. Banyak gereja yang terlalu nyaman. Mereka pikir yang penting kami bisa beribadah, ya udah. Tapi mereka lupa, satu hari firman Tuhan katakan akan datang masa yang lebih berat. Kita akan dikejar-kejar. Firman Tuhan dalam Wahyu katakan, engkau akan disiksa karena nama-Ku. Dan orang yang menyiksa engkau karena nama Tuhan, mereka berpikir mereka lakukan kebaikan untuk Tuhan. Jadi saudara harus tahu, ini harus terjadi. Kalau kita diam, berarti mungkin ke depan kita akan mengalami lebih banyak hal-hal seperti ini. Tapi jangan lupa bahwa ini sudah dinubuatkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Amin. Setelah mendengar apa yang Yesus katakan, apa yang terjadi? Mereka pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tua sampai yang muda. Ternyata mulai dari tua sampai muda, gak ada satupun yang luput dari dosa. Gak ada satupun yang lepas dari dosa. Itu sebabnya yang tua mulai melepaskan batu yang tadinya ada tangan. Haleluya. Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Haleluya. Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Tapi ingat, setelah engkau diselamatkan, engkau harus berjalan dalam keselamatan ini. Anda tidak bisa berpikir, oh aku sudah diselamatkan, aku sudah dikuduskan, aku sudah dibenarkan, aku sudah ditebus oleh darah Yesus, aku bisa suka-suka hati. Tidak. Anda tidak punya hak untuk bersuka hati lagi. Anda harus percaya penebusan itu memampukan Anda berjalan hari demi hari untuk lepas dari dosa. Makanya Yesus berkata, cowok perempuan itu tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang ini. Haleluya. Amin. Apa? Anda dihapuskan dosanya hanya oleh darah Yesus. Amin. Tapi setelah itu Anda tidak bebas hidup dalam dosa. Tinggalkan dosa. Jangan berjalan bersama Tuhan dan masih mengikuti dosa. Anda tidak akan bisa melakukan itu. Haleluya. Tapi pada waktu Tuhan katakan, pergilah, aku tidak menghukum engkau. Dia memberikan kesempatan kepada tiap orang untuk bertobat. Dia beri kesempatan kepada tiap kita untuk bisa berbalik kepada jalan yang benar, untuk berhenti dari perbuatan dosa.
Jangan berbuat dosa lagi. Jangan sakiti hati Tuhan lagi. Kita diberi kesempatan untuk bertobat. Datanglah kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti engkau. Lepaskan kepada pengampunan kepada orang menganiaya engkau. Dan percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Amin. Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau kita pernah mengalami pengampunan yang begitu besar dari Tuhan, doakan orang-orang lain, tetangga-tetangga kita, sesama kita ini juga memperoleh pengampunan oleh darah Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menuntutku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Firman Tuhan, kami diberi kesempatan untuk berbalik dari dosa kami dan berhenti berbuat dosa. Kami tahu Kau setia. Pada waktu kami mencari Tuhan, kami pasti akan menemukan Tuhan. Dan kami percaya, walaupun kami menghadapi badai, kami menghadapi gelombang, kami menghadapi rintangan dalam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan Yesus setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Sama seperti perempuan yang diampuni dosanya, kami percaya kami juga telah mengalami pengampunan dosa, penebusan dosa oleh darah Yesus. Dan kami berdoa, biarlah saudara-saudara kami, sesama kami ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka sadar, mereka tahu bahwa hidup yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti berbeda. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti berbeda. Terima kasih buat kesempatan kami bisa berdoa di sini. Kami bisa mengadakan kebaktian kebangunan rohani di sini. Kami bisa disaksikan oleh masyarakat Kota Medan. Kami bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa, biarlah kemurahan Tuhan nyata atas kami. Karena Kau berkata dalam firman-Mu, sungguh kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami percaya bahwa ini akan tumbuh, akan subur, memberkati banyak orang, membuat orang sadar bahwa Yesuslah jawaban, Yesuslah keselamatan bagi mereka. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau guru agung kami, teruslah berbicara kepada kami. Tentukan dan menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami bukan saja jadi pendengar, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
kami memuji Tuhan, kami tetap memuji Tuhan, Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, Tuhan Yesus. Engkau semakin menguatkan kami Tuhan, khususnya jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center. Engkau kuatkan kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. baik dan tidak berubah. Amin. Amin. Salam buat kita semua. Shalom. Sekali lagi salam. Haleluya. Komitmen bagi kita hari Jumat akan kita dan menara doa di rumah Bapak Gembala di Tapan. Kita tetap mulai dari jam 7.15 malam sampai dengan selesai. Dan kembali, jika kita belum diizinkan untuk beribadah di tempat ibadah kita di Suzuya, maka dengan itu kita tetap kembali beribadah di tempat ini. Amin. Kita mulai dari jam 10 pagi sampai selesai. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Maka dengan itu kita akan menutup ibadah kita. Kita sama-sama berdoa. Dan kita katakan kepada Tuhan, kami memuji kebesaran Tuhan. Kamu jika bersamaku, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu. Inilah kondisi saat ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Tetap memuji kemuliaan. Amin. Yes. Tetap meninggikan akan kebenaran. Amin. Engkaulah Bapa yang
baik. Engkaulah Tuhan kami yang maha perkasa. Engkau Tuhan yang maha mulia. Kami yang Tuhan, Engkau melihat setiap umat Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan yang beribadah, memuji, memuliakan nama di tempat ini. Dan kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Amin. Kami tahu Yesus Tuhan dalam Roh Kudus Engkau ada bersama dengan kami. Terpuji-terpuji dalam Tuhan. Kami percaya karena Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan kami serahkan di dalam tangan Tuhan setiap apapun yang kami rencanakan, setiap apapun yang kami lakukan, semuanya seturut kehendak-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Pemko Medan, Bapa, pimpinan kami, Pemko Medan, Bapak Bobi Nasution, Engkau memberkati, Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi dan Engkau perkatakan roh yang takut akan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga setiap apapun perencanaannya, Bapa, pemimpin kami di tempat ini selalu memuliakan nama Tuhan. Dan pemimpin kami Pemko Medan selalu diberkati di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roda-roda pemerintahan daerah kami, wilayah kami, bahkan bangsa kami, Engkau Tuhan yang turut campur tangan, Engkau Tuhan juga yang turut memberkati, Engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera-Mu bagi daerah kami, bagi kota kami, bahkan bagi negara kami. Berkati pimpinan bangsa kami yang menjalankan roda-roda pemerintahan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan berkat yang melimpah atas mereka, sehingga roda-roda pemerintahan bangsa kami menjadi roda-roda yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami hari ini. Inilah ujian penyembahan kami kepada-Mu. Dan senantiasa setiap anak-anak kami beribadah di mana mereka berada. Engkau urapi, Engkau berkati dimanapun mereka beribadah. Dan hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba-hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi dan daripada Tuhan. Sekeliling kami yang melihat ibadah di tempat ini, mereka diberkati, mereka dipulihkan, mereka diberikan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kami tahu berkat Tuhan melimpah di tempat ini. Lebih-lebih bagi hamba-Mu. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Dr. Ogabian. Haleluya. Berdoa bagi Bapak David Mandekan. Kami berdoa bagi teman-teman yang hadir pada saat ini. Kami berdoa Engkau memberkati, Engkau memberikan kasih kemurahan. Haleluya. Doa kami, permohonan kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, dan kita berkata bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kejahatan. Karena Kau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memuliakan Kau dengan Amin. Tuhan memuliakan Kau dengan wajahnya. Haleluya. Dan kasih karunia Tuhan akan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Berikan kiranya berkat besar dari Bapa yang di surga. Kasih sayang Tuhan penyertaan daripada Roh Kudus turunkan dalam saudara sekalian, mulai kali ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah Kau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Kau dalam usaha-Mu, segala sesuatu di perbuatan tangan-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena Kau suami-Mu diberkati Tuhan, istri-Mu diberkati Tuhan, anak-anak-Mu diberkati Tuhan, orang tua-Mu diberkati Tuhan, pendidikan-Mu diberkati Tuhan, sawah, ladang, ternak, apapun yang Kau kerjakan yang dikerjakan tangan-Mu diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Bersatu jalan orang menyerangkan Kau, kami bertujuh jalan mereka akan lari daripada-Mu. Karena malaikat Tuhan diperintahkan menjaga keluar masuk rumah-Mu dan kemanapun Engkau pergi.
Karena Engkau yang mengabadikan milik Tuhan dalam bentuk persepuluhan, kita bersyukur persembahan khusus di halaunya belalang paham, belalang pengering, sakit penyakit, bahkan sakit penular, sakit-sakit sampah tidak akan mendekat kepada kediamanmu. Karena hatimu yang mendekat kepadanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bubar dengan tertib, kembali ke rumah masing-masing. Jangan tinggalkan sampah, jangan ada kotoran-kotoran. Mari diperhatikan, dikutip sampah-sampah yang ada. Mari Selamat hari salami Minggu. kiri kanan Bapak Kita Ibu. bersyukur ada Pak Natal sudah buka, ini tim kuasa hukum kita. Ada Pak Buasa, ada juga siapa? Pak Ketua Sidodi juga bersama kita. Tetap semangat semuanya. Terima kasih Pak. Pak, ya Pak, semangat. Bapak punya pun ada Pak. Sama kamu. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sama kayak itu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat tahun baru. Sampai jumpa minggu depan guys. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kami dari Gereja Elim Kristen Indonesia Winner Revival Center undur diri dulu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.